Bismillah, kita mulai ya. Eh, Mau pastiin dulu suara Ana nggak putus-putus kan ya? Jelas Ustadz, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau PDF-nya udah kelihatan belum? Sudah. Alhamdulillah. Baik. Bismillah, alhamdulillahi wa kafa. Salatan wa salaman ala alladhina astafa. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Sebenarnya qiraah ya, tapi Ana ngajarin nahwu aja dulu karena materinya lumayan banyak ya. Kalau qiraah tuh nggak banyak. Kita belajar nahwu dulu. Baik. Sekarang kita masuk ke al-i'rab. Di pertemuan sebelumnya kita itu belajar tentang al-mabni. Ada yang bisa sebutin apa saja isim-isim yang mabni atau kata-kata yang mabni? Yang pertama, ad-dhamair. Apa lagi? Kemarin siapa yang itu? Misal asma ad-dhamair, asmaul syar, isim istifham, asmaul mausulah, kemudian fi'il madhi, fi'il amr, af'al al-mudhari'ah, sebagian fi'il mudhari'. Nah, sekarang kita masuk ke i'rab atau isim yang mu'rab. Sering banget kita dengar mungkin dulu belajar nahwu di awal-awal dijelaskan mu'rab sama mabni. Nah, i'rab ini maksudnya mu'rab. Bismillah, al-mas'alah tsalitsah. عرف الإعراب مع ذكر أمثلة عليه. Coba definisikan apa itu i'rab bersama dengan menyebutkan contoh-contohnya. Sekarang definisi i'rab itu apa? Al-i'rab huwa an yataghayyar hal akhiril kalimah hasba mawqi'ihi mawqi'iha afwan fil jumlah raf'an wa nasban wa jarran wa jazman. I'rab adalah lawan dari kata mabni atau al-bina, yang dimana mabni atau al-bina itu keadaan akhirnya enggak berubah. Satu keadaan doang. Di semua i'rab atau semua keadaan. Baik rafa, dia tetap harakatnya seperti itu. Mau nasab, mau jar, mau jazm, harakatnya tetap sama. Sedangkan al-i'rab lawan dari kata atau lawan daripada al-bina atau mabni. I'rab adalah kata yang yataghayyar, berubah. Yataghayyar halu akhiril kalimah hasba mawqi'iha fil jumlah. Sesuai dengan letaknya dalam jumlah. Kalau letaknya dia sebagai rafa, dia dhammah. Kalau dia nasab, harakatnya fathah. Kalau jar, harakatnya kasrah. Kalau jazm, harakatnya sukun. Sesuai dengan keadaannya.
dan dia bisa berubah berubah. Yataghayyar, ini kuncinya di sini, yataghayyar. Kalau mu'rab, kalau mabni la yataghayyar. Lawannya mabni itu la yataghayyar. طيب وهذه تسمى أحوال الإعراب. وتنقسم ثلاثة أنواع: ما تشترك فيه الأفعال والأسماء. الرفع والنصب. Perhatikan ar-raf'u wan nasbu. Rafa itu dhammah, nasab itu fathah. Nah, di mana kita dapati harokat akhir kata yang dhammah sama fathah itu di fi'il sama isim. Yang kedua, as-tsani ma yakhussul asma, al-jarru. Harokat jar kasrah ini hanya khusus di isim saja. Fi'il nggak ada yang berharokat kasrah. Ma yakhussul af'al al-jazmu. Al-jazmu itu sukun. Sukun yang harokat sukun ada di fi'il, nggak ada di fi'il, nggak ada di isim. Cuman hanya di fi'il saja. طيب kita lanjut dulu. Wal kalimat mu'arabah hiya ghalibul asma' wa jami'ul af'alil mudhari'ah illa idza ittasalat biha nun taukid atau nunu an-niswah. Tapi sekarang dijelaskan, diperincikan atau dijelaskan kata-kata yang mu'rab itu apa saja. Apa saja sih Ustaz kata-kata yang mu'rab itu? Yang harokat akhirnya bisa berubah-berubah. Kalau rafa dia dhammah, kalau nasab dia fathah, kalau jar dia kasrah, kalau jazm dia sukun. Apa itu Ustaz? Di sini dijelaskan ghalibul asma, kebanyakan isim. Ghalibu al asma. Wa jami'u al af'al al mudhari'ah. Semua fi'il mudhari' itu mu'rab kecuali. Jadi pahami bahwasanya semua fi'il mudhari' itu mu'rab kecuali idza tasalat nunut taukid atau nunun niswah. Jadi jami'ul af'al mu'rabah. طيب إلا nun إلا الفعل أو الأفعال التي اتصلت بها نون التوكيد أو نون النسوة. Contohnya yansuranna, yansuranna, yansuranna. Ini bersambung dengan nunun taukid atau nun niswah? Menyarif. Yansuranna. Ini nun taukid atau nun niswah? Ini nun taukid. Nun taukid al-thaqilah.
Sebelum itu saya jelaskan taukid ada dua. Ada as-saqilah, ada al-khafifah. As-saqilah seperti yang Ustaz kasih yansuranna. Yansuranna pakai tasdid. Kalau yang khafifah hilangkan tasdidnya kasih sukun. Yansuran. Contoh dalam jumlah atau dalam kalimat la yansuranna al-muslim akhahu. La yansurannal muslimu akhahu. Seyogianya seorang muslim itu harus menolong saudaranya. La yansuranna. Di sini taukid as-saqilah. Contoh taukid al-khafifah tinggal diubah jadi sukun. La yansuran al-muslimu akhahu. La yansu, la yansuran. Baik. Nah, kita kembali tadi. Di sini dijelaskan jami'ul af'al al-mudhara'ah itu mu'rab, berubah-berubah harakat akhirnya. Kecuali dua tadi. Fi'il yang bersambung dengan nunun taukid sama nunun niswah. Nunun niswah contohnya yansurna, yansurna, yadribna. Jangan pakai yadribna. Yaqra'na al-Qur'an, yansurna al-muslimat, yuraji'na ad-durus, yadhhabna ila al-muhadarah, yarji'na min al-bait, yaktubna al-wajibat, yaktubna. Ada nun an-niswah di akhir. Baik. Jadi semua fi'il mudhari itu mu'rab kecuali dua ini. Fi'il yang bersambung dengan nun taukid, baik nun taukid yang tsaqilah maupun yang khafifah. Sama fi'il mudhari yang berakhiran nunun niswah. Baik, misal ja'a Zaidun. Zaidun isim. Ini isim mu'rab atau isim mabni? Iya, isim mu'rab atau isim mabni? Mu'arab. Dan kenapa mu'rab? Karena harakat akhirnya itu bisa berubah-ubah. Contohnya di sini, Ja'a Zaidun. Dia rafa, dhammah karena dia sebagai fa'il. Ra'aitu Zaidan. Di sini fathah, fathatain karena dia sebagai maf'ul bihi. Marartu bi Zaidin. Di sini fa'il atau kasrah atau jar karena diawali dengan huruf jar. فكلمة زيد التوضيح إذا تأملت. Kalau antunna merenungi, memperhatikan kalimat Zaid في هذه الأمثلة الثلاثة وجدتها مرة مرفوعة ومرة منصوبة ومرة مجرورة. Maka antun bisa melihat dalam kata atau ketiga kalimat tersebut, ketiga contoh tadi,
Kata Zaid terkadang marfu', dhammah, terkadang mansub, fathah, terkadang majrur, kasrah. Harokat akhirnya berubah-berubah sesuai keadaannya dalam kalimat. وذلك لاختلاف العوامل الداخلة عليها. Karena tadi amil yang masuk kepada kata Zaid. Ja'a misalnya, ja'a itu yang membuat Zaidun menjadi dhammah. Karena Zaid sebagai fa'ilnya. Ra'aitu Zaidan. Ra'aitu Zaidan sebagai maf'ul bihi. Marartu bi Zaidin sebagai majrur karena didahului huruf jar. Maka kalimat Zaid sekali lagi adalah isim mu'rab karena harakat akhirnya bisa berubah-ubah. Contohnya kalau yang mabni gimana, Ustaz? Coba kita masukkan isim mabni. Ra'aitu Ra'aitul fata. Ja'al fata. Marartu bil fata. Coba lihat. Ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Fata aja terus. Sedangkan Zaid, Zaidun, Zaidan, Zaidin. Kata al-fata nggak berubah. Baik dia harokatnya atau sebagai fa'il dia mabni, sebagai maf'ul bih tetap dia al-fata, didahului huruf jar tetap juga al-fata. Kemudian fafil misalil awal. لذلك هذه الكلمة تسمى معربة. Maka kata Zaid itu dinamakan isim mu'rab. Nah, yang tadi itu isim, sekarang kita perhatikan fi'il. Contohnya fi'il di sini yusafiru. Yusafiru Zaidun. Lan yusafira Zaidun. Lam yusafir Zaidun. التوضيح إذا تأمل كلمة يسافر في هذه الأمثلة الثلاثة وجدتها مرة مرفوعة ومرة منصوبة ومرة مجزومة وذلك لاختلاف العوامل الداخلة عليها. Nah, kalau kita perhatikan yusafiru Zaidun, lan yusafira Zaidun, lam yusafir Zaid, maka kita bisa menemukan bahwasanya fi'il yusafir terkadang marfu', terkadang mansub, terkadang majzum. Kenapa? Likhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha. Karena ada amil yang masuk di dalamnya berbeda-beda amilnya. Yusafiru. Yusafiru dia dhammah karena asalnya fi'il mudhari adalah dhammah. Asalnya fi'il mudhari adalah dhammah. Illa idza dakhala alaihi nasibun aw jazimun. Kecuali ketika masuk padanya amil nasab sama amil jazm. Ketika masuk amil nasab contohnya lan, maka dia berubah jadi lan yusafira. Amil jazm contohnya lam, jadinya lam yusafir.
Zaidun. Jadi sukun. Yusafir. Baik. Sampai di sini bisa dipahami? Atau ada yang mau ditanyakan atau masih bingung? Baik, kita lanjut lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung tanya. Nah, di sini ringkasannya. Di sini bisa antum baca-baca. Al-bina definisinya وهو أن يلزم آخر الكلمة حال واحدة في جميع التراكيب كالضم أو الفتح أو الكسر أو السكون. Jadi al-bina atau isim mabni atau kata-kata yang mabni itu harus harakat akhirnya itu satu keadaan saja. Fi jami'i at-tarakib kadhammi, seperti dhammah dhammah saja, fathah fathah saja, kasrah kasrah saja, sukun sukun saja. Sementara al-i'rab wa huwa an yataghayyar halu akhiril kalimah hasba mawqi'iha fil al-jumlah raf'an wa nasban wa jarran wa jazman. Sementara al-i'rab itu berubah-berubah harakat akhirnya sesuai dengan keadaannya dalam sebuah kalimat. Contohnya kalau rafa dia harakatnya dhammah. Kalau nasab dia harakatnya jadi fathah. Jar harakatnya jadi kasrah. Jazm harakatnya jadi sukun. Contoh-contohnya ba'dul asma, kalau isim atau kata-kata yang mabni, sebagian asma isim itu mabni. Contohnya isim dhamir, huwa, huma, hum, dan seterusnya. Wa jami'ul huruf, semua huruf itu mabni. Jami'ul af'al al-madhi, semua fi'il madhi itu mabni. Wa af'alul amr, fi'il amr itu juga mabni. Al-af'al al-mudhari'ah al-muntahiyah binun at-tawkid atau nunin niswah. Fi'il mudhari yang berakhiran nunut taukid sama nunun niswah. Contohnya la yansuranna, yansuran atau yansurna itu fi'il mudhari yang mabni. Sedangkan mu'rab contohnya ghalibul asma. Kebanyakan isim-isim seperti zaidun, qalamun, kitabun, wa jami'ul af'al al-mudhari'ah. Semua fi'il mudhari illa kecuali idza ittasalat binun taukid atau nunin niswah. Semua fi'il mudhari itu mu'rab kecuali dua, yang ada nun taukidnya sama ada nunun niswahnya. Taib, ahwalul bina. Sekarang kita masuk ahwalul bina.
Ada yang mau bantu Ana baca? Silahkan jika ada yang mau bantu baca. Ana Ustadz. Tafadhali. Ahwalul bina fihi khamsa masailu. Al-mas'alatul ula ma hiya ahwalu bina'ul asma. Bina bina al-asma lahu arba'atu ahwal. Al-halul ula al-bina'u 'ala al-fathi. Mithaluhu mithaluhu kaifa huwa alladzina al-an. Al-halu tsaniyah al-bina'u 'ala ad-dhammi. Mithaluhu ta'ul fa'il nahnu haitsu munzu. Al-halu tsalitsah al-bina'u 'ala al-kasri. Mithaluhu haula'i hadhihi. Al-halu rabi'ah al-bina'u 'ala as-sukun. Mithaluhu ham hum alladzi man. Baik, ahsan qari'ah, barakallahu fiik. Jazakillahu khair. Nah, sekarang ahwalul bina. Antum sering ketika antum ngi'rab, misalnya antum ngi'rab hadza, hadza qalamun. Ketika antum ngi'rab misalnya huwa talibun, huwa mubtada atau sebelum mubtada huwa dhamirun barizun munfasil mabni 'ala al-fathi fi mahalli raf'in mubtada. Talibun khabarul mubtada'i marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun 'ala akhirih. Nah, mabni ala sering misalnya kita ngi'rab mabni ala. Terkadang mungkin masih bingung. Ini mabni ala apa ya? Ini mabni ala sukun atau mabni ala al-fathi? Nah, di sini dijelaskan. Ahwalul bina fihi khamsu masail. Al-mas'alatul ula ma hiya ahwalu bina'il asma'. Bina'ul asma' lahu arba'atu ahwalin. Ada 4 keadaan. Al-halul awal al-bina' ala al-fathi. Contohnya kaifa mabni ala al-fathi, huwa mabni ala al-fathi, alladzina mabni ala al-fathi, al-ana mabni ala al-fathi. Kalau kita perhatikan harakatnya fathah semua. Wal halu tsaniyah al-bina'u ala al-dhamm. Misalu ta'ul fa'il katabtu, darastu, nahnu, haitsu, munzu.
الحالة الثالثة البناء على الكسر، مثاله هؤلاء، هذه. الحالة الرابعة وهذه الأخير أو هذا الأخير البناء على السكون، مثاله هم الذي samaman. Jadi ahwalul bina ada empat. Al-bina ala al-fathi, al-bina ala al-dhamm, wal-bina ala al-kasri, wal-bina ala sukun. Nah, sekarang kita masuk ke ahwalu bina'il fi'il madhi. Ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut? Kalau nggak ada, mungkin ada yang bisa baca lagi. Ustadz, Nah, Ikhwan izin bertanya. Eh, kalau keadaannya rofa kan berarti madmum. Kalau keadaannya jar berarti kasroh. Terus nah, kita bisa tahu itu keadaan dari nasob, jar, rofa dari mana? yang mana yang ini? Yang ini ya. Iya, Jadi lihat kalau misalnya si ini itu lihat aja di rokat akhirnya. Karena dia mabni, namanya mabni, kita lihat harokatnya aja di akhir. Beda kalau sama mu'rab atau bedakan mabni sama bedakan al-mabni ala dhammi sama al-dhammah atau al-marfu'ah atau marfu'. Contohnya huwa. Huwa ini mabni ala al-dhammi, mabni fathi. Afwan. Kita coba ganti yang lain. Misalnya nahnu. Nahnu. Nahnu ini mabni ala dhammi. Mabni ala dhammi. Kita lihat harokat akhirnya mabni ala dhammi. Walaupun dia keadaannya
sebagai mubtada. Mubtada kan marfu ya. Walaupun dia misalnya nggak ada majrur sama mansub. Tapi kalau misalnya dia sebagai maf'ul bih misalnya, tetap dhammah mabni ala dhammi. Kalaupun misalnya dia didahului huruf jar, maka dia tetap mabni ala dhamm, mabni ala dhammi. Beda sama dhammah atau marfu. Contohnya talibun. Talibun ini dhammah. Kita bisa lihat karena dia apa? Khabar. Misalnya talibun khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Tahu dia dhammah karena dia sebagai khabar. Nanti ada dia kasrah. Kita tahu fathah, kita tahu kasrah. Baru kita lihat dari kedudukannya, apakah dia maf'ul bih, apakah dia mansub, maf'ul bih, apakah dia majrur atau kasrah, atau misalnya jazm, sukun. Jadi bedakan mabni ala dhammi sama ad-dhammah atau marfu. Sekali lagi kalau yang ini yang mabni, lihat harokat akhirnya tanpa ada kait sama apakah dia sebagai mubtada dan dia marfu, apakah dia sebagai maf'ul bih dan dia mansub, apakah dia sebagai mudhafun ilaih dan dia majrur. Nggak ada kaitannya sama yang demikian itu. Dia tetap mabni. Rafa tetap mabni al fath, munasab tetap mabni al fath, majrur tetap mabni al fath, tetap mabni dhammi, mau nasab tetap mabni ala dhammi, mau majrur tetap mabni ala dhammi. Wahada wallahu ta'ala ala wa ala. Semoga bisa terjawab, bisa dipahami. Insya Allah. Syukuran Ustaz. Insyaallah. Pak Ahmad insyaallah nggak paham. Semoga insyaallah paham. Pokoknya lihat harakat akhirnya saja. Nggak ada kaitan mau dia fa'il, mau dia maf'ul bih, atau dia mudhafun ilaih, tetap satu keadaan doa. Baik, ada yang mau lanjut baca? Yang mau bantu baca silahkan. Latihan membaca. Nanti jangan sampai antum syafahinya disuruh baca. Karena jarang baca, sekarang bisa dikoreksi. Biar terbiasa juga. Kalau nggak ada, ambil lagi Ustaz.
Gimana tadi? Kalau belum ada yang mau baca lagi, nggak apa-apa, Ana lagi. تفضلي. أحوال بناء الفعل الماضي. المسألة الثانية: ما هي أحوال بناء الفعل الماضي؟ بناء الفعل الماضي له ثلاثة أحوال. الحال الأولى: يبنى على الفتح إذا لم يتصل به شيء. مثال: جاء زيد. مثال الثاني: ذهب عمر. التوضيح: إذا تأملت الفعلين في هذين المثالين جاء وذهب وجدتهما ماضين ما ماضيين. ماضيين مبنيين على الفتح لعدم اتصالهما بشيء، وهذا هو الأصل في الفعل الماضي، أن يبنى على الفتح. الحال الثانية: يبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة. مثال الأولى: المسلمون اجتهدوا. مثال الثاني: الطلاب نجحوا. التوضيح: إذا تأملت الفعلين في هذين المثالين اجتهد نجح وجدتهما ماضيين مبنيين على الضم لاتصالهما بواو الجماعة، وواو الجماعة تعرب ضميرا مبنيا على السكون في محل رفع فاعل. طيب، أحسنت قارئة. Ahwalu bina'il fi'il. Tadi ada yang beberapa ini bacanya amrun ya. Amrun, kemudian tadi aura. Dan ini kasrah litisali li'adami ittisalihima. Kemudian ini juga litisalihi fa'ilun fi mahalli raf'in fa'ilun. طيب أحسنت يا القارئة. أحوال بناء الفعل الماضي. fi'il madhi. Kemarin kita udah pelajari fi'il madhi termasuk yang mabni alal fathi. Nah, di sini diperinci lagi. Al-mas'alatu tsaniyah, ma hiya ahwalu bina'il fi'il madhi? Bina'ul fi'il madhi lahu thalathatu ahwalin. Ada tiga keadaan. Al-halul ula, yubna 'ala al-fathi idza lam yattasil bihi syai'un. Pertama, dia mabni 'ala al-fathi kalau nggak ada yang bersambung dengannya sesuatu pun. Nggak ada yang bersambung dengannya. Contohnya, ja'a. Ja'a cuman ja'a saja. Nggak ada kata setelah atau nggak ada yang bersambung dengan ja'a. Bukan ja'u. Zahaba juga bukan zahabu. Nggak ada yang bersambung dengannya. Maka dia yubna 'alal fathi idza lam yattasil bihi syai'un. Misalu ja'a Zaidun wa dhahaba Amrun. Nah, di sini ada faedah.
ada kayak gini sama. Ini bacanya apa? Yang pertama, Umar. Yang kedua, Amr atau Amrun. Ada waw di akhir. Waw di akhir ini untuk membedakan Umar sama Amr. Kalau nggak ada waw, kita bisa bingung. Ini Umar atau Amr ya? Oh, Amr aja ya. Umar aja. Amr. Umar. Bingung. Makanya diadakan waw. Lil fariqah baina Umar wa Amr. Untuk membedakan antara Umar sama Amr. التوضيح إذا تأملت الفعلين في هذين المثالين أي جاء وذهب وجدتهما ماضيين مبنيين على الفتح مبنيين على الفتح مبني على الفتح جاء ذهب. لماذا؟ Kenapa mabni على الفتح؟ لعدم اتصالهما بشيء, karena tidak bersambung dengan sesuatu pun. وهذا هو الأصل. Inilah asalnya. Asalnya fi'il madi atau fi'il madi mabni ala al-fath مبني على الفتح. طيب هذا هو الأصل. والحال الثانية يبنى على الضم. Yang pertama tadi yubna, sekarang yubna ala dhamm. Mata? Idza tasalat bihi wawul jamaah. انتبهنا. إذا اتصلت به واو الجماعة فهو يبنى على الضم. مثاله المسلمون اجتهدوا. المسلمون اجتهدوا. حركات دل. Nah, atau kita baca dulu misal tsani at-tullabu najahu. Penjelasannya idza amaltal fi'lain fi hadzal mithalain ijtahada najaha wajadtahuma madiyain mabniyain ala ad-dhamm. Ijtahadu mabni ala ad-dhamm. نجحوا مبني على الضم. لماذا يا أستاذ؟ لاتصالهما بواو الجماعة. Karena kedua fi'il tadi bersambung dengan wawu al-jamaah. Wawu al-jamaah tu'rabu dhamiran mabniyan 'ala as-sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Dan wawu jamaah di sini sebagai dhamir mabni 'ala as-sukun fi mahalli raf' fa'il. Al-halu tsalitsah yubna 'ala as-sukun. Siapa lagi yang membaca? Ada lagi enggak? Halul akhir. Atau anak aja yang baca udah mau habis waktu. Al-halu tsalitsah yubna 'ala as-sukun idza ittasalat bi ta'il mutaharrikah aw nunun niswah aw na al-fa'il. Baik, sekarang yang pertama tadi mabni 'ala al-fathi, yang kedua mabni 'ala ad-dhammi, sekarang mabni 'ala as-sukun. Jadi fi'il madhi ada tiga, mabni 'ala al-fathi, mabni 'ala al-dhammi, mabni 'ala as-sukun. Mabni 'ala as-sukun konsep idza tasalat bihi at-ta'ul mutaharrikah. Yang pertama, kalau misalnya dia bersambung dengan ta yang berharakat.
ta yang berharokat. Perhatikan, dia berharokat. Kemudian au nunun niswah, atau dia bersambung dengan nun niswah. Atau na al-fa'ilin. Na al-fa'ilin. Bukan na maf'ul bih. Contohnya, kita jelaskan dulu. Yubna ala as-sukun. Kapan Ustaz? Tadi idza ittasalat bita'il mutaharrika. Contohnya zahabtu. Tu di sini mutaharrika. Maka fi'il zahaba di sini mabni ala as-sukun. Nasarta, ta al-mutaharrika. Maka nasara di sini mabni ala as-sukun. Baik. Kemudian nunun niswah. Contohnya zahabna, katabna. Akalna. Kataba di sini dhahaba, akala, mabni ala as-sukun li'annahu ittasalat binunin niswah. Ini nun niswah namanya. Kemudian naul fa'ilin. Perhatikan di sini naul fa'ilin. Perhatikan kata al-fa'il. Contohnya kata bena, akalna. Nah, di sini kata akala mabni ala as-sukun li'annaha aw li'annahuma ittasalata bina al-fa'ilin. Al-fa'ilin. Kata al-fa'ilin berarti kita bisa pahami bukan na yang maf'ul bih. Nah, yang maf'ul bih contohnya kayak gimana, Ustaz? Misalnya nasarana. Nasarana. Na di sini na fa'il atau na maf'ul bih? Maf'ul bih. Dia menolong kami. Karena kalau na maf'ul bih, dia bukan mabni ala sukun, tapi dia mabni ala al-fathi tetap. Beda kalau na al-fa'ilin, dia mabni ala sukun. Akalna, katabna, nasarna, raja'na, وهكذا. طيب. طيب انتهينا. Insyaallah kita lanjutkan nanti. Nah, di sini dicontohkan hafiztu, hafizta, hafizti, hafizna, hafizna. التوضيح: إذا تأملت الفعل الماضي حفظ في هذه الأمثلة الخمسة وجدتها مبنيا على السكون لاتصاله في الأفعال الثلاثة الأولى بالتاء المتحركة. Fiil yang tiga pertama ini ta'ul mutaharrikah. ولاتصاله في المثال الرابع بنون النسوة. ولاتصاله في المثال الخامس بناء الفاعلين. بناء الفاعلين.
bukan na yang maf'ulun bih. Karena na maf'ul bih jadinya hafidhana. وتعرب هذه الزيادات المتصلة تاء المتحركة نون النسوة ناء الفاعلين ضميرا مبنيا في محل رفع فاعل. Semuanya yang bersambung dengan fi'il tadi, ta mutaharrika, na nunun niswa, na al-fa'ilin, di i'rab sebagai dhamiran mabniyan fi mahalli raf'in fa'il. Hadza wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Qabla an nakhtatim, hal fi soal? Insyaallah di pertemuan berikutnya kita membahas tentang ahwalu bina'i fi'il amr. Nah, ini juga penting yang bina sama mu'rab. Kemarin Anda perhatikan banyak juga soal-soalnya di ujian tulis. Ada beberapa. Tapi soal, kalau nggak ada pertanyaan, naktatim. Terus, udah dikerjain semua belum ya soal dikasih itu? Soal latihan? Kayaknya belum deh. Ustaz minta kemarin hasilnya baru 2 orang, nggak tahu. Kalau 2 hari yang lalu apa 3 hari yang lalu Ustaz minta. Nggak tahu sekarang. Coba nanti Ustaz minta lagi. Itu dikerjain sebagai latihan. Misalnya lihat udah sampai di mana nilainya, misalnya 90 atau 100. Itu soal-soal yang baru kemarin tahun 2024 sama 22 dan campur soal-soalnya. Baik, barakallahu fiikum. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri. Insyaallah kita lanjut lagi. Ustaz, afwan. Nah. Tafadhali. Ustaz, afwan. Sepertinya PDF yang kita pelajari ini, nahwu dari Ustaz, belum dikirim, Ustaz. Oh iya Atau ya, Allah. kemarin saya lihat. Iya. Oh gitu. Nah, Oh ya, Ustaz, nanti yang kirim nanti. kirim grafiknya beda. Oh gitu. Oh iya ya. Ustaz. Baik, nanti dikirimin. Syukran, Ustaz. Afwan ya. Nah, afwan. Ini berapa halaman? 400, banyak banget. Nanti coba Ustaz ringkasin. Tapi ini bisa antum baca-baca. Kalau mau dicetak beberapa halaman dulu, nggak apa-apa. PDF-nya juga nggak apa-apa sambil merojah. Tapi kita cukupkan ya. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, semoga semangat terus, jangan menyerah. Memang kalau misalnya ada kesulitan, kalau misalnya kesulitan dalam kelas ini, proses kita belajar mengajar, tanyakan saja, konsul, insya Allah anak online terus, tanya apa yang mau ditanyakan. Kemarin beberapa yang ada yang bertanya, Masya Allah pertanyaannya bagus-bagus. Yang dimana anak nggak keingat dalam untuk membahasnya. Kan tapi dengan dia bertanya, jadi dia dapat faedah juga. Semoga itu bermanfaat. Jadi kalau ada yang mau bertanya, ada yang mau tanya-tanya apa, tanya konsultasi yang lain, itu tanyain aja. Di nomor anak ada di grup. Kemudian semangat, anak nggak capek-capek ingatin, semangat, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak latihan, banyak-banyak minta nasihat dari orang lain. Ustaz, anak lagi futur. Kayaknya berat banget deh persiapan. Mau ke Libya ini, kayaknya anak nggak usah deh. Nah itu termasuk dari waswas syaitan. Syaitan nggak mau kita belajar. Syaitan maunya kita gitu-gitu aja. Agar mudah dia menyesatkan kita, maka dia berusaha untuk menghalangi kita untuk belajar, untuk melanjutkan studi, untuk terus belajar. Tapi
وفقنا الله لما يحب ويرضى، وأن يتقبل ما تعلمنا، وأن يفقهنا فيما جهلنا، وأن يوفقكن جميعا للالتحاق بالمعهد، معهد العلوم الإسلامية والعربية في جاكرتا أو في معاهد أخرى، وبوركتم فيه. ونختتم بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله Waalaikumsalam وبركاته. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. وبارك الله فيكم.